Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ariestika Dewi dengan NIM 21311244038, Prodi Pendidikan Matematika S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan saya tentang kajian teori tentang pendekatan STEM untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendekatan STEM. Di sini poin pertama ada definisi dari STEM itu sendiri. Definisi STEM itu sendiri menurut National Science Foundation atau NFC adalah pendekatan yang mengintegrasikan keempat disiplin ilmu yang meliputi sains, teknologi, engineering, and mathematics, di mana tujuannya adalah untuk membantu siswa dalam memahami dunia di sekitarnya dan mempersiapkan mereka untuk karir di masa depan. Tujuan dari STEM sendiri adalah membantu siswa untuk berpikir kritis dan menciptakan pembelajaran yang lebih bervariasi dan pembelajaran yang lebih berinovasi. Di sini ada 4 definisi dari kata-kata STEM itu sendiri. Yang pertama ada S, yaitu dari kata sains, di mana sains ini merupakan kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Yang kedua ada T, yaitu teknologi, di mana teknologi ini merupakan inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga ada E, yaitu engineering, di mana engineering ini merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksikan mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Yang terakhir ada aspek M, yaitu mathematics, di mana yang seperti kita sudah ketahui, matematik ini merupakan ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa untuk teknologi, sains, dan rekayasa. Nah, di sini ada keempat aspek STEM, di mana setiap aspek dalam komponen STEM ini selalu saling berhubungan. Yang pertama ada sains, kemampuan dalam menggunakan pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami dunia, serta alam dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhi. Yang kedua ada aspek teknologi, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi baru, memahami bagaimana teknologi baru itu dikembangkan, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis bagaimana teknologi baru mempengaruhi individu, masyarakat, bangsa, dan dunia. Yang ketiga ada aspek engineering, yaitu pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat dikembangkan melalui proses rekayasa atau desain menggunakan tema pelajaran berbasis proyek dengan cara mengintegrasikan beberapa mata pelajaran berbeda. Yang keempat, yang terakhir ada aspek matematik, di mana matematik ini merupakan sebuah kumpulan dalam menganalisis alasan dan mengkomunikasikan ide secara efektif dan dari cara yang bersikap, merumuskan, memecahkan, dan menafsirkan solusi untuk permasalahan matematika dan dalam menerapkan berbagai situasi yang berbeda. Di sini, setelah melakukan pendekatan STEM, kita dapat 4 keterampilan. Yang pertama ada berpikir kritis, di mana peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem dalam memberikan solusi bagi masalah yang muncul. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan secara mandiri, serta kemampuan untuk menyusun, mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, ada keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, di mana peserta didik memperoleh sarana untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada peserta didik yang lain, yang bersifat terbuka serta responsif terhadap perspektif baru dan berbeda pada saat diskusi.
Yang ketiga ada keterampilan kolaboratif, di mana pembelajaran secara berkelompok dan kooperatif melatih peserta didik untuk berkolaborasi dan bekerja. Hal ini juga menanamkan kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan ego masing-masing serta emosi. Dengan demikian, melalui kolaborasi akan terciptalah kebersamaan, rasa memiliki tanggung jawab, dan kepedulian antar anggota. Yang terakhir ada keterampilan komunikatif, di mana peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menggunakan kemampuannya untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu pada berdiskusi dengan teman-teman, menyelesaikan masalah dari pendidikannya, dan menyampaikan hasil proyeknya kepada teman-temannya yang lain. Poin selanjutnya ada peran matematika dalam STEM itu sendiri. Ini ada 4 poin. Yang pertama adalah peran matematika dalam merumuskan masalah, di mana matematika ini dapat membantu kita untuk mendefinisikan dan mentransformasikan masalah yang kompleks menjadi bentuk yang dapat dianalisis dan diselesaikan. Yang kedua, ada peran matematika dalam melakukan analisis, di mana matematika ini menyediakan berbagai macam teknik dan model untuk menganalisis data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan yang valid. Yang ketiga adalah peran matematika dalam menginterpretasikan data, di mana matematika ini membantu kita dapat memahami makna dan implikasi dari data yang kita sudah kumpulkan sebelumnya, dan memungkinkan kita untuk mengekstrak pengetahuan dari informasi yang sudah kita kumpulkan. Yang terakhir ada peran matematika dalam mengembangkan solusi, di mana matematika ini memungkinkan kita untuk merancang dan mengoptimalkan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan di bidang STEM sendiri. Nah, di sini ada contoh sebuah permasalahan dari pembelajaran pendekatan menggunakan STEM. Di sini ada sebuah permasalahan yang berbunyi, populasi di Kota Bandung sangatlah tinggi, baik akibat kelahiran maupun urbanisasi, menyebabkan pemukiman di Kota Bandung itu sangatlah padat, sehingga peluang terjadinya kebakaran itu sangat tinggi, di mana kebakaran ini dapat diminimalisirkan dengan cara pencegahan yang lebih awal, yaitu dengan menggunakan sensor deteksi api. Maka dari itu, dari permasalahan ini, peserta didik ini diminta untuk membuat sebuah alat dengan bahan yang sederhana untuk mendeteksi api. Nah, di sini ada 6 contoh alat dan bahan yang peserta didik dapat gunakan untuk membuat alat pendeteksi api. Yang pertama ada Arduino Uno R3, sensor api, buzzer, LED, mini project board, kabel jumper, baterai, dan kancing baterai. Nah, alat ini bisa peserta ditemukan di e-commerce atau di tempat-tempat penjualan bangunan. Biasanya ada di situ. Nah, di sini ada 3 langkah pembuatan yang peserta didik dapat lakukan. Yang pertama, setelah menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan alat deteksi api, seperti sudah disebutkan di slide sebelumnya, peserta didik dapat mulai merancang desain untuk alat pendeteksi apinya. Dan di sini ada contoh desain gambar untuk rancangan skematik alat pendeteksi api. Bisa dilihat pada gambar yang kedua, di langkah kedua. Yang ketiga ada setelah membuat rancangan skematik alat pendeteksi api, peserta didik bisa dapat membuat rancangan desain untuk alarm pendeteksi api. Nah, ini pada gambar ya contoh untuk mendeteksi apinya. Ini merupakan tahap dari engineering, yaitu merekayasa. Nah, dari rancangan STEM tersebut, kita bisa dapat pembelajaran STEM pada topik pembuatan alat deteksi api itu mengangkat topik inovasi kreatif pembuatan alat deteksi api. Dan di sini berikut ada 4 integrasi rancangan STEM pada komponen STEM, di mana yang pertama ada sains, yaitu pengetahuan sains yang diperoleh peserta didik terdiri dari materi unsur yang meliputi logam, semi logam, dan non-logam, terus materi arus listrik, materi hambatan, materi hukum, materi hukum 1, dan materi hukum 2 Kirchhoff. Nah, pada bagian teknologi, peserta didik menggunakan teknologi Arduino, sensor api, buzzer, kabel, baterai, dan LED.
Nah, pada bagian engineering, di mana nanti peserta didik melatih untuk merekayasa Arduino. Nah, pada komponen matematik, di mana peserta didik fokus pada sifat-sifat trigonometri. Nah, di sini ada 6 penjelasan materi lebih lanjut tentang rancangan STEM yang sudah dikerjakan. Dari rancangan STEM ini dapat kita analisis bahwa pada pembelajaran kimia, peserta didik dapat memahami peran kimia dalam kehidupan. Kemudian menunjukkan perbedaan perubahan materi dan pemisahan campuran melalui praktikum yang sudah dilakukan. Pada materi fisika, peserta didik dapat mengevaluasi proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan pemindahan kalor. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan mengenai perpindahan kalor menggunakan konsep azas Black. Terus peserta didik dapat menerapkan hukum-hukum kelistrikan arus sehari. Terus peserta didik dapat melakukan percobaan hukum-hukum kelistrikan arus sehari. Pada penjelasan materi matematika, peserta didik juga dapat menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga sikus ini. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku. Kemudian pada materi engineering dan teknologi, peserta didik ini dapat menerapkan proses kerja pembuatan prototip produk barang atau jasa, dan peserta didik dapat membuat prototip produk barang atau jasa. Pada materi elektronika dasar, peserta didik dapat menerapkan berbagai jenis dan fungsi komponen-komponen elektronika aktif dan pasif. Kemudian menjanjikan sifat dan fungsi berbagai jenis komponen elektronika aktif dan pasif, menerapkan proses programming pada microcontroller. Kemudian menyajikan program aplikasi pada microcontroller. Nah, pada materi animasi atau art, peserta didik dapat menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi dan membuat produk animasi 2 dimensi. Nah, dari analisis tadi, analisis STEM ini, mulai kegiatan eksplorasi, diskusi, percobaan, dan rancangan pendeteksi api, siswa dapat memiliki pemahaman konsep tentang unsur, arus listrik searah, suhu, dan kalor, trigonometri, elektronika, dan mikroprosesor, di mana pada bagian ini, peserta didik dapat memahami materi pembelajaran sesuai dengan ya. Pada bagian aspek itu, peserta didik dapat menggunakan deteksi sensor api yang sudah digunakan di rancangan sebelumnya. Pada aspek engineering, peserta didik dapat mendesain dan merekayasa Arduino dan rangkaian sensor api. Pada bidang matematik, peserta didik dapat memahami konsep segitiga dengan trigonometri. Nah, di sini ada muncul nih aspek baru, yaitu aspek animasi atau art, di mana peserta didik dapat mendesain animasi atau multimedia untuk mendokumentasikan proses pembelajaran. Nah, kesimpulan dari pembelajaran tadi, yaitu unit pembelajaran pendidikan STEM diharapkan bisa menjadi pedoman bagi guru matematika SMP dalam pengembangan rancangan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian bagi peserta didik pada materi segitiga dan segi empat. Setelah peserta didik pelatihan menyimak paparan tentang pendekatan STEM dalam pembelajaran di SMA dengan pendekatan STEM, melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan STEM, dan berlatih membuat rancangan pembelajaran pada topik tertentu. Diharapkan peserta didik memiliki pemahaman, gambaran, dan arahan bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan STEM di sekolahnya masing-masing. Oke, karena sudah selesai, terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.